Baik, kita akan belajar mengenai half transform. Nah, ini adalah referensi yang teman-teman bisa baca untuk mempelajari topik ini. Jadi ada di buku Digital Image Processing ya karangan Gonzalez sama Woods, dan half transform ini ada di bab 10.2. Ya, selain itu juga ada referensi lain yang teman-teman bisa tonton seperti video ya. Video dari Profesor William Hoff atau dari Guillermo Shapiro, ini teman-teman bisa cari di YouTube ya. Nah, penjelasan tentang half transform ini juga ada di blog kayak AI Shack sama Elisa Quick, jadi teman-teman bisa cek di sini untuk dapat gambaran gimana sih sebenarnya cara kerja half transform. Oke, kita mulai saja ya. Nah, apa sih kegunaan dari half transform ini gitu ya? Jadi half transform ini dapat digunakan untuk mendeteksi garis gitu ya, lingkaran atau kurva-kurva dalam bentuk lain ya. Asalkan teman-teman tahu persamaan matematikanya itu seperti apa. Jadi kalau kita punya citra atau kita punya image, kita bisa pakai half transform untuk mendeteksi di citra itu garisnya itu yang mana gitu ya. Atau kita ingin mendeteksi kira-kira yang bentuknya lingkaran itu di gambar yang mana gitu, di bagian yang mana di dalam gambar itu gitu ya. Nah, half transform ini diperkenalkan pada tahun 1962 oleh Huff ya. Memang jadi nama half transform ini diambil dari nama penemunya ya. Di tahun 1962, dan pertama kali digunakan untuk ya menemukan garis pada citra satu dekade kemudian ya oleh Duda 1972. Ya. Tujuannya adalah untuk menemukan lokasi dari garis pada sebuah gambar. Nah, supaya teman-teman dapat gambaran yang lebih real ya, ini adalah contohnya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat ini ada citra gitu ya, terus ada kalau kita bisa lihat ya ini adalah panah gitu ya, tanda panah gitu. Tapi kalau komputer dia perlu memproses citra itu, dan dia tidak bisa berpikir secepat manusia gitu, karena kita punya brain gitu, kita punya otak. Nah, kita perlu juga ya membuat komputer itu cerdas gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dia tahu ini adalah panah gitu ya. Nah, tentunya itu bergantung kepada seberapa banyak knowledge yang kita punya kan, knowledge yang kita punya. Jadi kita bisa menginterpretasikan objek dalam gambar itu bentuknya apa, itu bergantung kepada seberapa banyak ya objek yang sudah kita ketahui di dunia gitu kan. Nah, untuk komputer artinya dia butuh belajar ya, untuk mengenali gambar ini gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, teman-teman sudah pernah belajar ya tentang edge detection ya pada kuliah sebelumnya gitu. Jadi yang pertama dilakukan untuk mengenali objek ini ada tentunya adalah dengan mencari ya tepi-tepinya itu di mana. Ini bisa menggunakan edge detection. Nah, namun apa kendalanya? Kendalanya dari kalau hanya menggunakan edge detection, dan di sini teman-teman bisa lihat noise-nya banyak, akan membutuhkan effort yang besar ya untuk mengenali ya kira-kira misalnya panjangnya berapa gitu ya, kemudian tinggi dari objeknya berapa gitu. Nah, untuk itu artinya geometri representation atau representasi geometrinya dari gambar ini akan sulit ya, kan sulit diketahui kalau hanya menggunakan edge detection. Teman-teman bisa sih sebenarnya melihat dari sini ya, kita bisa menelusuri edge-nya gitu, menelusuri tepinya, tetapi itu kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, oleh karena itu ide dasar dari half transform adalah bisa nggak kita ya mengenali misalnya di dalam gambar ini garisnya itu yang mana aja gitu, garis dari object of interest-nya itu yang mana. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada gambar ya hasil dari edge detection, kira-kira ini bentuknya apa gitu ya. Kalau kita lihat sekilas ini sepertinya bentuk bola ya, bola gitu ya. Nah, meskipun di sini kita bisa lihat bahwa ada bagian yang tidak utuh gitu ya, tapi karena kita tahu bahwa bola itu bulat gitu, kita punya tebakan bahwa ini bola gitu. Nah, harapannya dengan menggunakan metode half transform gitu ya, komputer itu bisa mengenali garis lingkaran ini gitu ya, sehingga kemudian nanti bisa digunakan untuk mendeteksi bahwa objek ini adalah bola misalnya. Nah, tadi saya katakan bahwa ya cara dari komputer mengenali objek sama seperti manusia itu tergantung dari seberapa banyak knowledge yang dimiliki gitu. Jadi kalau ini adalah salah satu ilustrasi yang bagus ya, yang saya ambil dari YouTube channelnya Prof William Huff ya. Jadi
kita bisa lihat di sini, jadi semakin banyak ya pengetahuan yang kita punya tentang suatu objek, itu akan memudahkan kita untuk mengenali objek itu bentuknya seperti apa. Ya, kita bisa, contohnya seperti ini, kita pernah lihat ya bahwa bentuk hati itu seperti ini, jadi kita bisa punya, kita bisa guess gitu ya, kita bisa lakukan tebakan, ini sepertinya bentuk hati gitu ya. Kemudian, nah kalau knowledge kita cukup, pengetahuan kita cukup, tetapi tidak terlalu banyak gitu ya, kita bisa melakukan tebakan dengan menggunakan garis ya, garis atau bentuk-bentuk yang sudah kita kurva-kurva yang sudah kita ketahui persamaannya. Misalnya seperti ini titik-titik ini kita bisa menebak bahwa ini seperti membentuk garis gitu, sehingga bisa menggunakan Hopf transform untuk menemukan garis pada citra di sini gitu. Nah, namun kalau pengetahuan yang kita miliki sedikit ya, sehingga sulit bagi kita untuk menebak ini bentuk object of interest-nya seperti apa, kita bisa melakukan penelusuran tepi ya. Jadi dari edge detection bisa kita hubungkan ya pixel-pixel yang berdekatan gitu ya, pixel-pixel tepi yang berdekatan. Nah, ini adalah ilustrasi yang bagus yang saya dapat dari YouTube-nya Prof. William Hopf. Oke, nah beberapa konsep dasar matematika yang teman-teman perlu ketahui ya dalam mempelajari Hopf transform itu adalah rumus dari persamaan garis gitu ya. Karena kita tadi ingin mencari kalau ada gambar garisnya itu yang mana gitu ya. Di garis untuk mendeteksi object of interest-nya itu yang mana. Nah, oke. Konsep yang pertama, teman-teman harus ketahui bahwa garis itu bisa kita transformasikan menjadi titik ya. Jadi kalau kita punya garis, ya, jadi kalau kita punya garis Y sama dengan MX plus C, kita tahu bahwa M ini adalah kemiringan garis dan C ini adalah interceptnya, jadi dia memotong di titik berapa di sumbu Y. Ini kita bisa ambil informasi ya, kita bisa ambil informasi slope-nya dan informasi interceptnya, lalu kita simpan dia dalam sebuah titik ya, titik dalam bidang MC space. Yang kedua, teman-teman harus ketahui bahwa titik itu bisa kita konversi juga menjadi sebuah garis gitu ya. Nah, gimana bisa dari sini ke sini? Ya tentunya dari sebuah titik itu kan bisa dilalui oleh berbagai macam garis ya. Nah, oke. Nah, dari titik kita juga bisa transformasikan titik ini menjadi sebuah garis, yaitu kita tahu bahwa persamaan garis bahwa titik ini XA, YA itu berarti kalau kita jadikan kita masukkan ke dalam persamaan garis kan jadi YA sama dengan MXA plus C ya. Nah, ini bisa kita ubah ya persamaannya menjadi seperti ini, C sama dengan min XAM plus YA ya, dengan memindahkan ruas gitu ya. Jadi ini pindah ke sini gitu. Ya, berarti kita bisa anggap ini sebagai sumbu koordinat MC kan. Jadi ini adalah gambar dari persamaan ini. Ya, jadi di sini teman-teman bisa gambar ini sebenarnya adalah nih, C sama dengan min XA M plus YA gitu. Karena sekarang berarti ada di koordinat C dan koordinat M. Cuma slope-nya berarti jadi min XA gitu ya, ini slope-nya. Dan YA ini adalah intercept-nya. Nah, bagaimana konsep matematika tadi bisa membantu kita dalam mempelajari Hopf transform. Ya, jadi tadi kalau teman-teman masih ingat gambar yang panah ya, kita kan ingin mengetahui yang mana kira-kira garisnya gitu, garis dari object of interest-nya. Maka Hopf transform ini ya nanti akan mengkonversi titik-titik ya pixel-pixel pada edge tadi ya yang telah didapatkan dari edge detection, setiap titik itu dikonversi menjadi garis gitu ya. Setiap titik itu nanti akan dikonversi menjadi garis. Untuk setiap titik yang warnanya non-black atau tidak berwarna hitam, artinya dia adalah pixel tepi, maka kita akan gambarkan garis dari titik tersebut, gitu ya. Nanti akan saya berikan ilustrasinya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya 4 titik, 1, 2, 3, 4, ya, dengan dimana garis ini kan slope-nya M, gitu ya, slope-nya ini. Ya, jadi garis ini slope-nya M dan juga dia punya intercept C. Nah, setiap titik-titik yang ada di garis ini kita bisa transformasikan dia menjadi garis ya. Jadi ini adalah
titik 1 bertransformasi jadi garis 1, titik 2 bertransformasi jadi garis 2, titik 3 jadi garis 3, dan seterusnya. Nah, sehingga ide dasar dari Hopf transform ini adalah untuk menemukan persamaan yang paling banyak melalui titik gitu. Jadi garis yang paling banyak melewati titik itulah garis yang nanti adalah output dari Hopf transformnya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, misalnya ini ada titik-titik seperti ini, kan berarti dari satu titik aja ada berbagai kemungkinan. Misalnya, di titik ini gitu ya, dari titik ini kita bisa tarik garis ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, ada berbagai macam kemungkinan. Nah, kita cari garis yang mana yang kira-kira bisa kena paling banyak titik gitu. Ini contohnya, kita bisa tarik ke sini gitu ya, tarik ke sini juga gitu, atau kita bisa coba lagi seperti ini. Nah, untuk setiap pixel yang non-black tadi kita coba transformasi titiknya menjadi garis. Nah, garis nanti yang mengenai paling banyak titik itulah yang menjadi output dari Hopf transform. Salah satu permasalahan yang kita alami kalau kita menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus C adalah pada saat nanti teman-teman punya garis vertikal seperti ini, maka nilai M-nya atau nilai slope-nya akan menjadi infinite gitu. Nah, sehingga kalau kondisinya seperti ini, maka memori yang dibutuhkan juga infinite untuk menyimpan data-data dalam MC space-nya gitu. Selain dari Y sama dengan MX plus C, ya, agar kita tidak menemukan kondisi infinite slope gitu, itu bisa menggunakan persamaan garis yang lain, yaitu rho sama dengan X cos, yang ini ya, X cos theta plus Y sin theta. Nah, dari mana asalnya? Persamaan ini teman-teman bisa lihat di YouTube saya yang topik persamaan garis bentuk polar. Oke, kita bahas dulu apa definisi theta dan definisi rho-nya. Jadi, kalau kita punya garis, ya, dan kita tarik sebuah garis tegak lurus dari titik pusat, maka dari sumbu X menuju ke garis lurus ini, ya, itu adalah theta. Tuh, dan rho-nya adalah panjang dari titik pusat menuju ke garis tersebut. Itu definisi dari rho. Teman-teman bisa lihat contohnya kalau kita punya citra dan ada titik di citra tersebut, maka kita bisa lihat ya ada berbagai kemungkinan garis ya yang ada berbagai kemungkinan garis yang melewati titik tersebut ya, bisa seperti ini gitu atau bisa seperti ini ya, atau bisa seperti ini, macam-macam ya, dan jumlahnya banyak sekali ya. Nah, kita ambil contoh, kalau kita ambil garis seperti ini, berarti ya kalau garisnya ini ya vertikal seperti ini, artinya berapa nilai tetanya? Nilai tetanya adalah 0 ya, karena ini terhadap sumbu X dia jarak dari sini ke sini adalah 0. Berapa nilai rho-nya? Rho itu adalah panjangnya ya, panjang dari titik pusat ke garis tersebut. Ya kan, ini titiknya di 50,100 ya, berarti jaraknya di sini adalah 50. Nah, kalau kita ambil garis yang seperti ini, jadi titik ini kan bisa berbagai macam garis, kita ambil contoh yang lain, ini berapa nilai theta dan berapa nilai rho-nya. Kalau garisnya seperti ini, berarti kan tetanya 90 ya, karena kita tarik dari sini ke sini 90 derajat. Berapa nilai rho-nya? Ya, panjang dari titik pusat ke sini. Ya, karena ini ada di koordinat 50,100, berarti di sumbunya dia ada di 100 kan. Jadi rho-nya positif 100. Bagaimana kalau kita ambil garis yang seperti ini? Kalau garisnya seperti ini, ya berarti sudutnya kan setengahnya dari sudut 90 ya, 45 derajat. Ya, berarti kalau nilai rho-nya ya berarti kita bisa hitung ya dari sini ya. Kita menarik dengan persamaan segitiga, kita bisa dapat nilai dari rho-nya di sini. Kalau garis yang kita ambil di sini berarti dia sudutnya min 45 derajat. Ini adalah contoh yang lain. Misalnya teman-teman punya gambar ya, citra seperti ini, citra biner, terus ada dua titik ya. Terus kita mau melakukan Hopf transform, kita mau menentukan garisnya itu yang mana gitu ya, mendeteksi garis di dalam gambar ini. Ya, maka kita bisa coba, kan satu titik ini kan bisa dilalui oleh berbagai macam garis ya, berbagai kemungkinan garis gitu. Jadi titik yang ini nih bisa garisnya kayak gini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya. Begitu pula ini garisnya kemungkinannya banyak sekali yang bisa melewati titik ini. Kita mau menentukan garis yang mana yang dilewati paling banyak titik kayak gitu ya. Nah, dari dua titik ini kita bisa kita coba ya garis-garis tersebut dengan ya, ini kita bisa sebut ini dengan theta yang berbeda-beda, dengan theta yang berbeda-beda ya, dan
menghasilkan juga row yang berbeda-beda kan gitu ya. Tadi ini ada 2 titik, ada di 5,25 sama di titik 20,10 ya, 20,10. Oke, kita masukkan untuk sudutnya, sudut tetanya min 90, berarti kita dapatkan nilai rho-nya min 25 ya. Nah, ini juga sama. Kalau sudut tetanya min 45, kita dapatkan nilai rho-nya min 14 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kita bisa membentuk garis sinusoidal seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa amati bahwa di sini ada fungsi ini di sini mereka saling berpotongan ya di suatu titik ya. Nilai yang berpotongan ini artinya kedua titik ini dihubungkan oleh garis yang sama gitu, oleh garis yang sama ya. Jadi ada garis ya di sini, garis inilah yang dilewati oleh 2 titik gitu, karena dari sini kita bisa lihat bahwa dia saling berpotongan. Oke, ini adalah contoh yang lain teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya gambar, terus punya 7 titik di dalam gambar itu, lalu teman-teman ingin mendeteksi garisnya itu yang mana ya, dengan menggunakan pendekatan half transform. Caranya gimana? Yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu melist ya. Jadi titik ini kita list dulu nih ya, koordinatnya di mana aja. Tuh. Jadi ada yang 2.0, ada yang 1,1 dan seterusnya. Lalu yang kedua, teman-teman mau tes dia di dalam theta rentang berapa ke berapa gitu. Katakanlah kalau kita mau tes dari rentang min 45 derajat sampai ke 90 derajat ya. Jadi 45 derajat sampai ke 90 derajat. Ini kita untuk titik 2,0 kan di sini ya. Kita coba nih garisnya. Garisnya kalau yang tetanya min 45, nilai rho-nya berapa gitu ya. Jadi kalau nilainya min 45, nilai rho-nya 1,4 ya dan seterusnya. Saya kasih contoh deh supaya teman-teman lebih paham ya gimana cara menghitungnya. Jadi katakanlah di sini ini ada nilai, kita ambil yang koordinat ini 2,0, terus gimana caranya mendapatkan ini gitu ya. Jadi kan rumusnya itu adalah rho sama dengan x cos theta ditambah y sin theta kan. Terus nilai x, y-nya kan 2,0 nih dalam kasus ini ya. Jadi sini saya tuliskan x, y dalam kasus ini yang kita pakai adalah 2,0. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan jadi seperti apa? Nilai x-nya 2 ya dari sini, terus nilai cos theta-nya berapa? Cos theta-nya ini kan 0 ditambah y-nya berapa? Y-nya 0 tambah dikalikan dengan sin theta. Sin theta-nya 0. Nah, 2 dikali cos 0 kan 1. Ditambah 0 dikali apapun dia 0 ya. Sehingga ini menghasilkan nilai 2 ya. Maka kita dapat 2 nih, nilainya di sini 2 ya. Begitu pula dengan perhitungan yang lain gitu. Nah, udah dapat tabel seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman list ya, buat dalam suatu array gitu. Untuk ini ya, saya kasih tanda. Oke, ini nilai tetanya, rentang tetanya, terus ini nilai rho-nya atau nilai di sini kita tulisnya R ya, tapi ini sama. Ya, jadi di sini rho itu sama dengan R gitu ya. Jadi ini nilai rho atau nilai R-nya. Jadi kalau min 45 tadi nilai untuk yang nilai rho-nya min 1,4 ada berapa? Cek lagi ya. Teman-teman saya lihat di sini kalau min 45 derajat yang nilainya 1,4 ada berapa? Ada 1 ya. Cuma ada 1 kan? Dari sini nggak ada lagi yang nilainya 1,4, cuma ini doang, berarti 1. Begitu selanjutnya teman-teman isi semua. Terus teman-teman cek yang mana nih maksimanya, nilai yang paling tinggi itu di mana. Nah, kita bisa lihat kalau dalam kasus ini yang paling tingginya di sini kan, nilainya 3. Ya, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari 3. Terus mana lagi? Oh, ini ada lagi nih, di sini nih, ini 3 juga ya. Nah, dilihat 3 itu untuk kasus row berapa? Row 2 ya. Dan nilai theta berapa? Theta 0 ya, berarti ini 2,0. Terus yang ini kan juga tinggi ya. Di sini 3, ini untuk row 3 dan theta 90. Nah, ini ya 2 ya nilai di mana titik yang dilewatinya paling banyak ya. Jadi ini ada 2,0 dan 3,90 ya. Oke. Next step, tahap berikutnya teman-teman kan mau ubah dari titik ya menjadi garis lagi, karena half transform itu kan kita harus mendeteksi garis di citranya kan. Jadi kalau udah dapat titik ini nih, kita harus plot lagi garisnya ke dalam citra. Nah, itu pakai cara yang ini tadi. Coba teman-teman lihat, kalau kita tarik garis ke sini ya. Yaitu
kita bisa lihat bahwa dalam konteks ini nilai dari tetanya adalah 0 kan, karena dia sejajar nih sama sumbu X-nya dengan titik terhadap titik pusat dia sejajar, jadi tetanya 0, terus rho-nya berapa? Yaitu jarak kan, dari sini ke sini berapa? 1, 2. Berarti ini rho-nya 2. Ini yang nilai rho 2,0 ya. Jadi kalau kita hitung nilai tetanya, maka teta yang kedua ini kan 90 derajat, dia tegak lurus 90 derajat. Rho-nya berapa? Rho-nya 1, 2, 3. Ya, ini rho 3. Ini yang merepresentasikan titik 3,90 derajat gitu ya. Jadi kita dapat 2 garis, itu output dari half transformnya. Nah, sehingga kalau kita rangkum algoritma dari half transform itu, pertama kita tentukan dulu ya, kita mau titik itu ya diuji dengan nilai theta yang dari berapa derajat ke berapa derajat gitu ya. Misalnya kalau yang tadi contoh tadi min 45 derajat sampai 90 gitu. Nah, untuk setiap nilai theta kita hitung nilai rho atau R-nya gitu ya. Kemudian terus kita buat array kayak gini gitu, array, terus kita bisa lihat kan jadinya yang paling banyak itu yang nilai di rho berapa dan theta berapa gitu. Itulah yang kemudian nanti kita bisa tarik jadi sebuah garis. Itulah nanti output dari half transformnya. Contohnya di buku Gonzales teman-teman bisa lihat ya, kalau kita ini ada citra tentang bandara gitu, lalu dilakukan edge detection. Nah, untuk setiap titik-titik pixel tepi ini kita lakukan half transform, maka hasilnya kan seperti ini, sinusoidal ya. Kita uji dengan theta yang berbeda-beda, menghasilkan rho yang seperti ini gitu. Nah, di sini ini ada titik-titik yang dimana tebal ya warnanya, artinya di sini ini titik ini nih membentuk garis yang banyak dilewati titik gitu. Nah, ini kemudian kita bisa lihat dia outputnya seperti ini gitu ya. Outputnya garis. Ya, ini adalah hasil output yang half transformnya itu mendeteksi bahwa dalam citra ini garisnya adalah ini